Antum pasti pernah merasakan sakitnya ditinggalkan. Masya Allah. Pernah nggak? Biru lagi. Sakitnya ditinggalkan ketika kita merawat. Iya. Sampai jadi, ya artinya sampai kira-kira udah produktif, dia bisa dilibatkan dalam banyak hal, tapi dia meninggalkan kita gitu. Du 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 du. Iya, oke. Nah, kalau tadi subjek nanya program, kita kurang lebih ada KJSMW, kaderisasi, jaringan, syiar. Ini kita ejawantah dalam bidang-bidang kita di struktur. Kemudian media, wirausaha. Oke. Kaderisasi apa contohnya? Kita alhamdulillah Strategi, saya pernah sharing ke antum juga. Kita alhamdulillah 2017 akhir di Rakernas kita merumuskan konsep pembinaan pemuda remaja masjid. Modul 2017 akhir. Modul yang kemarin kayak share ke saya itu ya. Iya, itu ya. Betul. Buku besar kita, panduan, blueprint ya. Nah, itu salah satu enggak juga lah. Konsep dan plus silabusnya. Kita lengkap dengan semua kurikulumnya, betul. Kurikulum silabusnya. Nah, diantaranya itu kemudian modul manajemen organisasi. Kita juga merumuskan itu Sabekti. Ya. Ada poin-poinnya, SDM-nya bagaimana, organisasinya seperti apa, medianya seperti apa, fundraising dan keuangannya seperti apa, itu kita bina. Butuh ya, karena nggak bisa juga kalau nggak ada dana itu. Betul. Saya potong sedikit di masalah fundraise. Ya. Pak Enda mungkin pernah ngalamin atau pernah dengar ya. Saya beberapa kali ya, bahkan di internal itu ketika mengajukan satu program, ya, nggak ada dananya. Apalagi nih kita aja lagi begini, nanti pusing bla bla bla. Akhirnya kayak tadi saya terlecet gini. Setiap program kebaikan hakikatnya itu adalah semacam isyarat ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan kalau memang di situ membutuhkan ada alokasi biaya yang diperlukan, yakinlah bahwasanya rezeki itu Allah yang atur. Jadi jangan pernah karena masalah biaya akhirnya kebaikan ini nggak jalan. Terhambat. Walaupun tetap harus dipikirin tuh nyari duit dari mana. Betul. Nggak bisa juga kan asal tawakal tapi nggak bisa nggak bisa asal. Iya Pak. Oke. Realisasi berikutnya kita ada Youth Leadership Camp. 2-3 hari kita keluar, terpadu di situ ada ruwiyahnya, fakofiyahnya, ada jasadiyahnya. Ya, kita undang semua remaja masjid. Kita di daerah-daerah kita ngadakan. Kemarin baru kita adakan akhir 2019 di Inagro, Bogor. Ya waktu itu sempat kita mau regis sudah nggak kebagian. Oh, terlambat ya antum ya? Iya. Aduh, ya sayang ya. Pas telat 3 hari. Wah, maafan udah penuh. Ya udah. Iya betul. Nah, itu diantaranya. Untuk itu ajang rekrutmen. Setelah itu kita follow up di madrasah kepemimpinan. Ada madrasah kepemimpinan. Itu maksudnya betul-betul madrasah atau sebenarnya kegiatan? Nah, ada lagi nanti SBM istilahnya buat sekolah. Nah, madrasah kepemimpinan ini lebih ke training terpadunya buat para ketua-ketua remaja masjidnya. Para leadernya ya. Para leadernya betul. Dan tentunya nanti bisa berlanjut ke pengurus-pengurusnya. Kita pengen begini, Ustaz Bekti. Alur flow-nya begini. Setelah dia beraktivitas di OPRM, ya, remaja masjid, ya. Oke, katakanlah dia jadi pengurus, kemudian naik jadi ketua bidang, kemudian jadi BPH-nya, ketua sekretaris bendahara, mungkin ketuanya. Oke, setelah itu kemana? Selesai, tanda kutip. Oke, dia tapi tetap harus membina tentunya. Nah, alangkah baiknya kita mengajak sama-sama nih Ustaz Bekti, alurnya. Setelah itu mari sama-sama kita membesarkan, mensupport remaja masjid sekecamatannya. Kita ada struktur pengurus cabang. Naik level. Kita berharap seperti itu flow-nya. Setelah dia membesarkan atau mensupervisi remaja-remaja sekecamatan, ayo kita ke daerah Jakarta Timur misalkan. Setelah itu baru kita terus wilayah, dan jadi kita bisa memperluas Tadbekti, ya, peran kita bagaimana membesarkan, membangun remaja masjid di OPRM kita. Setelah itu jangan selesai di situ. Ayo mari sama-sama kita memperluas amal baik kita, ruang amal soleh kita. Nah, jadi kita pengen bikin alur begitu Sabekti, ya. Oke, itu kaderisasi. Kemudian ada lagi SBM,
SBM ini sekolah berbasis masjid awalnya. Tapi karena saya pernah dengar dari Bang Yose. Nah, betul. Tapi sekarang Cuman karena sekilas pas lagi di Nurul Iman itu. karena itu udah didaftarkan secara yayasannya, kita ganti nama Sekolah Berkarakter Mulia. Begitu. Gitu. Pasca TPA, nah ini alhamdulillah antum masya Allah SMP jalan. Tapi kalau secara institusi formalnya, kita pasca TPA cenderung tidak ada di masyarakat. Bada TPA. Bada TPA. Kasus saya ngisi kajian pemuda di Darul Ilmi. Waktu saya ngedadak ngegantikan kawan kita, Iya. Bang Khairul. Oh iya ya, Ustaz Khairul. Waktu itu dia berhalangan. Kebetulan saya diminta untuk nggak ada lagi kan, dan ada buku contekan. Akhirnya saya beranikan diri karena diminta ngisi menggantikan. Dan ketika lagi acara itu kan ngundang anak-anak SMA sekitar. Nah, ditanya, kamu pernah ngaji nggak? Pernah. Kapan? Dulu waktu kecil. Oke, betul. Di SMA udah. Iya, betul. Nggak ada ngaji, karena Itu ngaji dia. itu dianggap kegiatan anak-anak. Anak-anak, betul. Nah, kita mengisi di SMP-nya Ustaz Bekti, SMP SMA. Gitu. Di ruang kosong SMP ini. Bahkan ini kan yang saat-saat rentannya Ustaz Bekti ya. Saat kritis. Kritis, betul. Waktu itu diskusi sama Ustaz Umar Nadi. Ya. Karena sedang mencari jati diri, sedang lagi labil-labilnya begitu. Baru tahu aplikasi ya Iya. kan. Ya Biro masternya medsos. Nah, fokus. atas itulah kita menginisiasi Sekolah Berkarakter Mulia di level SMP. SMP, level SMP. Tapi Ekstrakurikuler. Jadi betul. sebenarnya di luar kegiatan. Di luar kegiatan itu. Basisnya 3. Bahasa Inggris, kemudian sejarah, siroh, ya, sama keterampilan yang umum untuk anak-anak muda gitu. Nah, kenapa siroh kita pengen bangun dari siroh sahabat-sahabat? Kurikulumnya kita udah susun. Betul, mantap Gitu. sekali itu. Nah, sehingga dari situ kita pengen internalisasi ke mereka dari cerita-cerita itu. Kenapa bahasa Inggris bukan bahasa Arab, Ustaz Bekti? Kita pengen mereka punya wawasan yang lebih luas lagi. Bahasa Arab kita berharap nanti tetap akan belajar ya, tapi kita mencoba di SBM ini bahasa Inggris dulu, ya, agar dia bisa bergaul di kancah internasional, gitu. Kemudian keterampilan dia bisa mandiri, dia bisa berkreasi, membangun peradaban di masyarakat dan seterusnya. Itu Ustaz Bekti dari si kaderisasi. Jaringan kita jauh lah Ustaz Bekti. Kita keliling-keliling roadshow ke OPRM. Seluruh kita. Indonesia. Ya, terutama saya amanah di DKI. Yang DKI kami tapi karena jalankan. DKI percontohan. Enggak, sekarang udah ada di kurang lebih 16 yang hidup PW-nya, pengurus wilayah senasional. Nah, ini kan tentunya program secara umumnya. Nah, roadshow jauh lah. Kita juga pernah ada silakbar, silaturahim akbar. Di antaranya kemarin kita beberapa bulan lalu yang di Zoom. Nah, itu kita dalam rangkaian untuk mengundang silaturahim remaja-remaja Masjid DKI. Kita bertukar pikiran, sharing, ya. Nah, kemudian ada juga kita training manajemen remaja masjid. FGD-nya juga ada. Kita pernah ngadain di Masjid Jati Padang Al Ikhlas. Kita undang teman-teman remaja masjid yang sudah mapan, dia sharing di situ, dan habis itu kita diskusi permasalahan-permasalahan di tempatnya bagaimana, dicarikan solusi sama-sama dan seterusnya. Kalau nggak salah masjid yang di pinggir jalan raya ya? Iya, yang Al Ikhlas Jati Padang. Tapi dari jalan raya Pasar Minggu belok kanan. Yang flyover underpass itu muter di situ. Masuk ke dalam lagi. Kanannya. Oke, kemudian contekan dikit biar nggak kelewat ya. Modul tadi udah, silakbar, sinergi kolaborasi program. Alhamdulillah Ustaz Bekti, kita juga contoh Mufid nih, itu kan salah satu collab kita. Iya nih, Mufid nih. Gitu kan, collab dengan Ustaz Aswin mana Ustaz Aswin? Nah itu kemudian forum-forum komunikasi ya, di Malakajaya ada, di Malakasari ada, Durensawit kita ada Mufid dan seterusnya. Nah, itu juga kita involve dan kita bangun sama-sama. Kita juga sama Pemprov Ustaz Bekti, kita cantolannya Didik Mental DKI, Dinas Pendidikan Mental Spiritual, Biro, di bawah Biro, bukan dinas ya, tapi Biro. Nah, kita berkali-kali ada agenda bareng di Ramadan. Jadi alhamdulillah di kepemimpinan Anies Baswedan ini itu sangat menggandeng ormas-ormas pemuda, ulama-ulama, tokoh-tokoh umat gitu ya. Pernah kita menyusun bareng-bareng, Masya Allah, peta dakwah DKI Jakarta. Itu Pemprov DKI menyusun peta dakwah DKI Jakarta, mengundang ormas-ormas pemuda, ormas Islam. Udah sampai tahap. Nah, ke pending kemarin pandemi. Kita udah berapa kali pertemuan gitu ya. Itu langsung dari Kabironya.
di bawah arahan gubernur kita. Kita pengen tahu gimana sih peta kita di DKI ini, mana sih daerah merah, kuning, hijau dari sisi aspek keumatan gitu ya. Oh daerah sini merah nih, nah, kita apa langkah kita seperti apa? Dan tentunya kita Pemprov kita sangat senang sekali mereka menggandeng seluruh elemen umat, gitu ya. DMI kita juga alhamdulillah Ustaz Bekti, kita juga berada di bawah jaringan Dewan Masjid Indonesia bersama BKPRMI, Prima DMI, ISHEF. Berarti secara status masih tetap Masih tetap bersama-sama. bersama-sama di bawah asuhan tanda kutip. DMI. Contohnya kemarin proyek yang dapur umat Ustaz Bekti, Iya. yang di JIC kemarin pas Ramadan. Nah, kolab-kolab seperti itu kita jalankan. Kemudian media ya, kita seperti biasa kita maksimalkan media kita di sosial media, kemudian di YouTube dan seterusnya gitu ya. Kemudian wirausaha. Nah, ini terus terang memang belum terlalu maksimal. Ini sedang kita canangkan kembali ya. Tadi saya lupa SBM itu kita targetkan 200 titik nasional. 2 titik. Dan sekarang itu sudah pada berapa titik atau gimana? Nah, sekarang informasi daerah saya kurang paham, di DKI kurang lebih 1 atau 2. Belum banyak. Belum banyak. Ya? Depok ada 1 gitu ya. Nah, untuk meyakinkan konsep yang seperti ini berjalan itu butuh. Nah, nanti bisa undang tim SBM. Betul, iya. Artinya Betul. kan butuh ada kayak semacam sharing segala Betul, macam. betul. Merubah Iya, pola pikir itu. pola pikir. Dia perlunya cuma 3 aspek sebenarnya. Pertama tempat tentu aja. Kita deal sama masjid DKM yang punya gedung gitu ya, punya ruangan. Yang kedua pengajarnya sebenarnya. Betul. Kita rekrut SDM gurunya. Iya betul, kita rekrut gurunya setempat begitu. Yang ketiga alhamdulillah kurikulum udah ada sebenarnya. Nah, jadi sehingga nanti ketika kita rekrutmen, kita tentir dulu, TOT dulu, training for trainers, para guru-gurunya. Dan tempatnya udah ada bismillah bisa berjalan. Nah, tantangannya emang di lapangan tentunya tidak sedikit begitu ya, cukup tentu perlu terus istiqomah untuk berjuang. Kurang lebih gitu Ustaz Bekti arahannya. Nah, gitu. Tadi kita. Berarti ruang lingkupnya memang nasional ya, Nasional. Indonesia, karena sesuai dengan namanya Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia. Di DKI kita kurang lebih saat ini 70-an Ustaz Bekti. Di bulan masjid. Sohib kita, mitra kita OPRM. Kita targetnya 2 aja, OPRM organisasi dan personilnya, remaja pemudanya. Oh iya. Jadi 2010 kita pernah alhamdulillah biidznillah list OPRM kita, tim kita, mitra kita 300-an di DKI Jakarta. Mitra. Kita bahasanya bukan mohon maaf atas bawah bukan, tapi kita rekan perjuangan. Rekan seperjuangan 300-an OPRM, remaja pemudanya terdaftar 500-an di DKI Jakarta. Bahasanya membernya gitu. Membernya kurang lebih lah gitu ya. DKI berapa masjid sekarang? Itu di DKI? Banyak. Banyak, Betul sekali, cerdas sekali. Hampir 3.000 masjid. 3.000 masjid. Hampir 3.000 masjid. Kalau sama musola bisa sampai 7.000 sampai 8.000. Masya Allah. Itulah ladang kita saat ini. Betul. Dan itu tidak tersentuh dengan maksimal atau belum maksimal, betul. Mungkin mereka sudah berjalan tapi butuh bantuan. Iya. Mereka masih bingung seperti apa. Nah, itulah tugas kita sama-sama, teman-teman. Gitu. Nanti teman-teman, Masya Allah, kita bangkitin sama-sama istiqomah muda. Setelah itu, ayo kita lebih luas lagi, kita perluas ruang lingkup amaliyah kita. Nah, ini masuk kepada pertanyaan berikutnya. Hambatan yang tadi kan mungkin ya pasti ada hambatan. Pasti cuman secara nyata itu yang dirasakan karena dari diskusi yang waktu itu kita bikin event yang mengundang Ustadz Umar Nadi. Ya, betul. Kemudian juga yang terakhir di Istiqomah. Sebenarnya mau ada sesi berikutnya iya, kan. Iya, betul. Qadarullah memang pending ya. Ya kita setahun ini libur dulu. Iya. Cerita kan, ya Allah kapan libur panjang ya Allah gitu kan. Sekarang dikasih libur panjang, ya Allah libur terus ya Allah. Sekarang diajak ngaji, ayo rajin ngaji, ayo datang, bukannya karena rajin ngaji. Bukan, karena dia bosan di rumah ya kan. Bosan di rumah. Ayo ngumpul-ngumpul gitu ya. Nah, itu segmen terberat yang kata beliau Ustadz Umar Nadi bilang ini bahkan bisa lebih berbahaya daripada singa kalau tidak dirawat anak-anak ini kan. Betul. Apalagi tadi remaja. Iya. Dan saya pernah ngobrol dengan salah satu pemateri kita di sini, Ustadz kita, itu segmen yang paling susah di dunia kata beliau. Iya. Dia bilang bukan Indonesia lagi, di dunia. Benar. Oh iya. Nah, ini sekarang hambatan yang sedang betul-betul dirasakan itu apa aja gitu. Oke. Sekarang kalau kita bicara konteks organisasi, tentunya kami dengan segala keterbatasan ya, kami masih punya catatan di internal begitu ya. SDM pastinya ya. SDM beberapa diantaranya
4 L Pak ya. Mungkin 4 L ya? 4L. Lu lagi. Double job. Karena memang berilah amanah kepada orang yang sibuk. Iya. Karena pasti. dia yang yang dia sudah berkontribusi, komitmen, iltizam dalam amaliyah perjuangan ini. Jadi jangan. Tapi yang nganggur kecewa bahaya ya. tuh, kasihan tuh gitu ya. Amanahnya nanti bisa berantakan. Tapi Makanya kita tadi ajak. ada pemberdayaan itu kan. Iya, betul. Jadi kayak Pemberdayaan. pendampingan dilatih Pendampingan. terus ya. Itulah perlunya kita terus regenerasi kaderisasi. Dari OPRM, terus PC, PD, PW, PP dan seterusnya begitu. Oke, kemudian dalam konteks di lingkungan Sabekti ya, tantangannya ya. Nah, beberapa itu atau nanti atau sekarang? Lanjut aja. Lanjut Pak. aja ya. Nah, sebagian teman-teman masih ada tanda kutip tantangan. Kalau tadi Sabekti bilang SWOT, strength, weakness, kelemahan, ya, opportunity, kesempatan, peluang, threat, tantangan. Ya. Tantangannya boleh jadi di DKM-nya belum kasih ruang untuk berkreasi. Nah, ini tantangan nih Sabekti. Berasa sekali itu saya. Iya, belum diberikan. Jadi kan gini, OPRM Masih begini Pak. Siapa sih lo gitu kan? Sampai ada kasus remaja masjid kita dulu, ketika dia lagi semangat mau bantuin kalau lagi Ramadan bantuin beres-beres ya. Iya. Akhirnya kita rapat pengurus remaja masjid, tentukan ini kamu tugas hari ini. Hari dia tugas dia datang. Gitu. Dia datang mungkin karena ibunya juga responnya spontan kali ya. Saya ini terus dia bilang saya mau bantu gitu. Siapa kamu? Jadi responnya, reaksinya dapat spontan jawaban yang mungkin dirasa kurang nyaman. Setelah dibilang kayak gitu, ini anak langsung kincup, langsung pergi. Berapa orang? Satu orang? Satu orang. Alhamdulillah sekarang udah balik. Dan itu teman dekat saya. Saya kalau ingat sekarang saya suka ketawain dia. Iya. Tapi sebelumnya, tapi yang nyapa itu udah dikoordinasikan sebelumnya bahwa itu kesalahan dari koordinasi. Itu, betul. Karena Komunikasi tidak kan. dipastikan siapa personalnya. Betul, komunikasi. Di antara kunci penting komunikasi. Ya. Pengurus kurang paham, anak ini semangat. Betul. Ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita, ngedrop lah. Betul. Jadi jangan terlalu berharap. Iya. Nah, berarti perlu samain frekuensi itu Sabekti. Perlu sering banyak ngobrol sama para Dan DKM itulah. ketuanya. Betul. Lanjut Pak. Nah, gitu ya, kurang lebih. Nah, sehingga dengan begini, kalau ada hambatan-hambatan, terutama seperti itu ya, itu konteksnya OPRM dengan DKM. Ya. Belum regenerasi OPRM itu sendiri, kemandekan rekaderisasinya. Itu mungkin yang mostly terjadi. Karena OPRM itu the most sangat fleksibel naik turun kondisi di lapangan ya. Ada rising time-nya, kemudian yang aktif udah nikah, dia udah kerja, kemudian slow down lagi gitu ya. Nah, itulah perlunya pembinaan rutin Sabekti. Karena kita melihat gini, kalau kita lihat di At-Taubah 18, ini kunci-kuncinya Allah kasih. Siapa sih yang makmurin masjid? Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, ini ternyata akidah, keimanan. Basic ini ya, Pondasi di situ ternyata. Nah, ternyata kalau pondasinya nggak kuat, boleh jadi goncangan sedikit, godaan sedikit, mental. Kayak tadi tuh, siapa kamu? Nah, itu enggak, terutama dari personelnya. Ya, setelah dia beranjak ke etapa kehidupan berikutnya, lepas dia, lupa misi dakwahnya, lupa perannya, amaliyahnya. Oh, tanggung jawab saya ternyata belum selesai nih harusnya nih. Itu akidah yang pertama. Kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakah. Kemudian berikutnya ibadahnya. Ternyata harus salim akidah, sahihul ibadah, harus sahih ibadahnya, harus baik. Nah, ini kan tanda kutip bukan membalikan telapak tangan ya Sabekti ya, membina akidah anak remaja, memperbaiki ibadahnya. Ini tentunya perlu proses yang tidak pendek, tidak sederhana. Ya, bagaimana Rasulullah bertahun-tahun membina para sahabat ya, perlu waktu, perlu komitmen, ketekunan, kerutinan. Ini alhamdulillah saya terinspirasi banyak sama Ustaz Bekti, luar biasa. Sebaliknya saya juga Pak. Masya Allah ya, membina dari ada yang 8 tahun sejak TK, sekarang udah SMP, SMA, Masya Allah Ustaz Bekti ya. Ini qudwah hasanah kita ya. Kemudian wa ataz zakah, orang yang zakat, mohon maaf, orang yang mampu atau yang orang tidak mampu? Orang mampu. Nah, ternyata di sini ada berdaya, Ustaz. Ada syarat berikutnya. Diharapkan masjid menjadi instrumen pemberdaya. Agar yang sebelumnya dia fakir, dia bisa meningkat sebagai muzaki.
Nah, ternyata harus ada peran masjid di situ, pemberdayaan di situ. Kemudian yang terakhir syaja'ah, berani dia. Walam yakhsha illallah. Nah, ternyata dia muharik, motor penggerak dia. Dia bukan orang yang diam-diam aja, tapi dia ternyata bergumul dengan masyarakat, berdakwah di lingkungan masyarakat dengan apapun kondisi masyarakat yang ada seperti apa, dia hadapi tanpa rasa takut kecuali kepada Allah SWT. Mungkin itu tantangannya Ustaz Bekti di lapangan yang kita lihat. Nah, itulah pentingnya. Kalau boleh saya bocorin sedikit Ustaz Bekti di konsep pembinaan. Di konsep pembinaan kita ada 2 klaster penting nih, teman-teman sekalian. Ya. Ternyata bukan hanya bagaimana membangun organisasinya. Yang mungkin barangkali selama ini remaja pemuda kita, organisasi pemuda masjid hanya di aspek organisasi. Tapi kita bikin 2 klaster besar di konsep pembinaan kita, yaitu klaster dakwahnya, klaster pembinaannya, ini pembentukan syakhsiahnya, pribadian, rohiyahnya betul. Harus itu disusun, direncanakan, di planning secara matang. Setelah ini dia harus jadi pembina, setelah dia terbina sekian lama, dia harus naik berikutnya jadi asisten mentor dulu. Kemudian dia pada saatnya harus jadi mentor. Nanti dia harus membina adiknya. Nah, ini mungkin udah dijalankan juga di Istiqomah, gitu ya. Nah, regenerasi itu harus dijalankan. Jadi ada klaster organisasi, dari dia staff, panitia, anggota bidang, ketua bidang, itu oke, biasa begitu ya, BPH. Nah, tapi tentu ada klaster dakwahnya harus dibina, harus betul-betul diopeni. Sehingga mungkin itulah kita keliling Ustaz Bekti, keliling-keliling. Bismillah, yuk ikhwas kalian, teman-teman semua. Gimana? Itulah jauhlah kita di lapangan begitu Ustaz Bekti. Kita dialog, antum gimana kondisinya? Oh, gitu. Ya kita sharing-sharing apa yang kita mampu sharing lah. Kondisinya tentu beda-beda masing-masing. Kita bedah dulu SWOT-nya seperti apa, tantangannya gitu ya. Kita urai pelan-pelan, oh ternyata begini. Oh, ternyata programnya mungkin belum terlalu menarik buat anak muda. Nah, itu bicara program lain lagi nanti. Iya. Target kita siapa sih? Ring 1, ring 2, atau ring 3? Iya. Atau ring 4? Gradasinya berbeda. Nah, itu beda-beda. Selama ini boleh jadi kita hanya menggarap ring 1 dan ring 2. Ring 3 yang jumlahnya bisa 60% di Indonesia belum tergarap oleh kita. Bahasa kita dulu di masjid, kita baru berani dakwah di dalam tembok masjid. Belum berani keluar. Iya. Galak ngeramain anak-anak di dalam aja. Udah di luar kincup. Oh, ya gitu. Kan, biasanya kan gitu kan ya. Di masjid udah, kalau udah keluar diem aja, nggak peduli sama yang di luar. Iya. Dan itu ya memang begitulah yang Betul, kebanyakan betul. Dan kami rasakan juga. Iya. Gitu gambar yang bisa seperti insyaallah. Program tadi udah, tantangan kurang lebih gitu. Baik. Okay. Tadi masalah saya kalau dibilang menginspirasi, sebenarnya yang banyak menginspirasi itu Pak Henda dan kawan-kawan. Saya pernah cerita dan mungkin saya ceritakan lagi di sini, keinginan untuk melakukan kegiatan apa yang sekarang mungkin saya lihat secara nyata dan secara jumlah dan secara struktur berjalan dengan baik itu sejak tahun 2003 kalau nggak salah itu udah ada di kepala. Tapi saya nggak ngerti. Jadi cuma saya pikir seumpama ada komunitas yang bisa menyatukan para pemuda masjid dan membuat berbagai macam kegiatan. Ya itu saya nggak ngerti dulu masalah program, struktur segala macam, saya tidak terlalu paham. Ya, sebagaimana tadi yang saya cerita untuk sekarang bisa berkegiatan dengan kawan-kawan di sini. Ya, alhamdulillahnya keinginan itu bukan hanya sekedar keinginan tetapi terus sampai qadarullah saya bertemu dengan Pak Henda. Jadi kalau dari ceramahnya Ustaz Salim Villa aja, aku tidak mencari kamu, kamu tidak mencari aku, tapi Allah yang pertemukan kita. Jadi tidak selalu diarahkan kepada masalah lawan jenis, Birul. Aku tidak mencari kamu, kamu tidak mencari aku, Allah yang mempertemukan kita dalam perkara kebaikan. Saya sering memperhatikan, terus terang aja, saya tuh sangat kayak terpicu ya, adrenalin saya tuh ketika bertemu sama kawan-kawan penggiat dakwah yang memang fokus dalam segmen anak dan remaja khususnya. Karena kami ini basically, saya dan lingkungan saya itu berawal dari satu lingkungan anak-anak atau remaja yang diawali dari pergaulan yang tidak baik. Ya. Narkoba, seks bebas, KDRT. Aduh, ya Allah. Jadi kalau saya berbicara sama kawan-kawan, kan kita ada grup
ada grup tim hore ya, grup UCT, ada grup yang ini. Ada satu grup yang memang lingkungan saya banget dari kecil. Jadi kalau bicara apa yang mereka rasakan, saya jelasin. Saya tahu apa yang mereka rasakan karena saya mengalami hal yang sama. Nah, seperti itu. Dan ketika saya melihat ada orang-orang soleh, kok sedikit di antara para orang-orang soleh ini atau bahkan para asatid itu memikirkan bagaimana mengelola anak-anak ini. Anak-anak yang secara fisik itu, secara jasad itu ada bapak ibunya, tetapi secara hakikat mereka nggak punya orang tua, karena orang tuanya tuh nggak ngarahin secara eksplisit, kamu untuk seperti A, seperti B, secara akhiratnya bagaimana. Nah itu saya ngerasa ini harus ada yang, Masya Allah. harus ada yang. Itu 2003 Ustadz Bekti udah terpanggil. Secara ini ya, secara lingkungan, karena saya berawal dari anak belum sampai parah sih, tapi memang saya terbiasa nongkrong di jalan. Jadi ketika saya dapat diajak teman ya, ini sekali lagi teman itu masya Allah penting sekali. Saya itu strategis. bisa ke masjid itu karena saya punya teman satu, Masya Allah. dan beliau sekarang tinggal di Bogor. Jadi bersyukurlah yang punya teman itu. Allah Akbar. Jadi, almarhum Adini Khalili. Saya di depan Ustadz Miftah saya bilang almarhatu. Almarhatu kata Ustadz Miftah. Almarhu ya. Jadi seseorang itu berada di atas agama sahabat karibnya. Itu saya sering ulang dalam berbagai materi karena teman itu sangat ngaruh. Ketika kita nggak bisa ngebawa diri kita sendiri kepada kebaikan, paling nggak saya punya teman. Gitu. Jadi saya punya kepikiran dulu kenapa saya ke masjid, saya ada kawan di sana. Alhamdulillahnya terus. Nah, itu dia yang saya pikir, kok ini anak-anak muda kok sedikit orang yang mau memikirkan masalah konsep program supaya mereka tuh jadi bener. Karena barangkali orang tua kita ya, kita nggak bisa menyalahkan kesibukan mencari nafkah. Kan saya juga merasakan nih sekarang. Anak 3 ya kan, istri baru 1 gitu kan. Anak 3 mikirin kontrakan, mikirin ini, mikirin itu, masya Allah. Boro-boro mikirin anak, dan kebanyakan seperti itu para orang tua yang ya dengan berbagai keterbatasan, dan kita tetap tidak menghilangkan rasa hormat kita kepada mereka. Itu saya sangat senang, dan ketika bertemu dengan antum dan banyak orang itu ketika menjelaskan berbagai macam konsep dan program, saya kayak tergerak. Termasuk ketika ngelihat polanya Ustadz Budi Asari yang sampai detik ini saya belum pernah bertemu sama beliau. Itu ketemu sama kawan beliau Ustadz Alvin ya, Alvin Sasmita, beliau yang isi di tempat kita 2 kali kan. Nah itu sangat memotivasi, dan saya pikir, dan sampai saya ketika ngundang Ustadz Burhan Sodik di Darul Ilmi, kan dari sini terus ke Darul Ilmi, saya tanya Ustadz, ada tidak ya di lingkaran kawan-kawan beliau yang memang secara khusus menangani proyek masalah ini anak dan remaja? Beliau jawab nggak ada. Jadi beliau sendiri dalam tanda kutip ya itu masih pribadi aja. Jadi beliau punya lembaga sendiri atau ya dia membawa dirinya aja. Oke. Itu Pribadi aja. Tapi secara struktur atau organisasi seperti JPRMI, ya beliau sih menyampaikan belum ada. Saya pernah dengar ada komunitas di daerah Jawa itu ya, tapi dia forum komunikasi aktivis masjid. Tapi mungkin apakah kegiatannya seperti JPRMI? Mungkin juga. Cuman barangkali saya belum pernah berdiskusi dengan mereka. Nah ini yang menjadi menjadi motivasi sekali. Insyaallah. Nah ini harapannya sih Pak, apapun itu, setiap kebaikan harus setiap niat kebaikan sih yang saya lihat, ketika hari ini belum kita bisa lakukan, jangan pernah dikubur niat itu. Masya Allah, betul Ustaz. Saya teringat ada satu kawan ya, ketika Allah berikan inspirasi kepada seseorang tentang satu ide kebaikan, sampaikanlah ide tersebut kepada orang-orang yang mungkin punya kapasitas, sampaikan, sehingga bisa jadi dia hanya menjadi wasilah. Informasi kebaikan itu cuma wasilah awal aja. Betul. Perkara nanti penggerak ide kebaikan itu dia atau orang lain, itu urusannya lain. Betul. Tapi itu udah nyampe duluan. Betul. Kan kalau potensi itu nggak akan bisa menjadi sesuatu hal kalau potensi itu nggak dikembangkan. Betul. Kan ini barang bagus tapi nggak berfungsi kalau dia nggak diberdayakan. Pemberdayaan. Oke, nah mungkin tadi sekilas kisah JPRMI, kemudian
latar belakang, kemudian tadi segala macam bentuk formatnya, kemudian juga tentang program, hambatan. Nah, ini mungkin sebagai closing tentang pesan-pesan ya buat teman-teman ya yang memang dunianya hari ini ya bisa dibilang, kalau mau dibilang aktivis ya sebenarnya sih saya malu juga dibilang aktivis, artinya yang memang hari-harinya bersinggungan dengan anak-anak. Karena saya sering bertemu dengan para guru yang dia bersinggungan dengan anak-anak muda, tapi belum kepikiran untuk mungkin menaikkan lagi apa yang mereka lakukan dalam keseharian itu bukan hanya sekedar ngajar selesai. Padahal ruh itu kan mesti disampaikan, ruh di pemikiran itu. Betul. Ini pesan-pesannya apa aja Pak yang kira-kira nanti bisa kita ambil gitu dari Baik, alhamdulillah, masya Allah. Kalau dari saya, terutama mungkin saya pribadi lah ya, gitu. Nasihat ini buat saya pribadi. Yang pertama, mari sama-sama kita luruskan niat dulu ya. Karena sebuah amal, apalagi cita-cita peradaban besar, saya kira akan sangat jauh dari panggang kalau kita salah arah dari awal ya. Nah, mudah-mudahan dengan sidqun niyah ini hanya untuk Allah, hanya karena Allah, itulah sumber energi terbesar menurut saya seperti ya. Itulah sumber energi yang tak ada habis-habisnya batasnya. Nah, untuk menjaga niat ini, keistiqomahan ini, mari sama-sama kita memiliki satu amaliyah rutin ya, yang itu menjadi bekal ruhiyah ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi bekal buat kita semua ya, dengan ada rahasia amaliyah ini, misalkan tilawatil Quran, zikrullah berkesinambungan ya, kemudian mungkin infak sedekah. Nah, itulah yang menjaga kita ya. Satu dari niat, kemudian istimroriyatun amal itu keberlangsungan amal. Istiqomah itu ya. Nah, kemudian yang kedua, saya pribadi dan untuk kita semua, mari sama-sama kita menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ya, jadi soliditas barisan, ikatan ukhuwah di antara kita itu juga energi yang luar biasa besar yang anugerah dari Allah. Ya. Karena dengan kebersamaan inilah kita bisa menggarap proyek besar ini. Ya. Nah, tadi Ustaz disampaikan sebisa mungkin kalau misalkan merasa mungkin ada keterbatasan, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman apa yang kita bisa support gitu ya, apa yang kita bisa berikan dari teman-teman kita di sekitar kita gitu ya. Nah, dengan kebersamaan itu ukhuwah Islamiyah, amal jama'i, kita bisa menggarap ini bareng-bareng. Kemudian yang ketiga, mari sama-sama kita lebih akrab, lebih ma'rifah dengan objek dakwah kita ya. Kita lebih mengenal mereka ya, apa sih kira-kira muyul minat mereka. Nah, kita berharap program kita, kegiatan-kegiatan kita, kalau bisa ada bahasa istilah gini, start from the end. Kita mulai dari ujungnya ya. Ujungnya siapa? Objeknya siapa? Nah, dari sanalah kita bermula ya. Bukan jadi dari kita ya. bukan dari kita, bukan karena asal mau kita ya. Nah, ini kita juga sampaikan, sharing ke teman-teman. Itulah perlunya SWOT. SWOT itu menganalisa ya, analisa dari internal maupun eksternal. Kan opportunity dan threat kan eksternal, S dan W-nya internal. Strength, kekuatan, weakness, kelemahan itu kan internal ya. Tapi peluang di luar, opportunity dan threat, tantangan itu dari luar. Nah, kira-kira mereka ini kalau kita sharing-sharing gitu, mereka senangnya sama apa gitu ya. Nah, sehingga dari situlah kita bisa memfasilitasi, mengarahkan. Dari situlah kita masuk. Kalau bahasa tadi kita rekrutmen, bahasa rekrutmen masuk, pintu masuknya kita variasikan. Nah, inilah yang kita keliling sahabat Bekti, memecah kebekuan dalam pendekatan berpikir di teman-teman OPRM. Tidak hanya melulu dengan ngaji, gitu.
Nah, mudah-mudahan ini mungkin pesan buat saya pribadi dan kita semua. Yuk mari sama-sama di OPRM kita analisa lagi, kita ngumpul bareng lagi sambil penguatan di internal. Mari sambil kita mengenal lagi objek dakwah kita siapa, gitu ya. Nah, kemudian tentunya kita untuk menjalankan program ini perlu harmonis dengan DKM tadi. Ya. Kita samain frekuensinya. Ustaz, Pak Haji, kami begini. Ya. Boleh nggak sekiranya kami nanti ada hal seperti ini? Ya. Karena pemuda remaja tuh 3 aja, Ustaz, yang digandrungi. Ayo, apa aja coba? Yang pertama, cinta dan pernikahan. Oke? Bener nggak? Oh, udah senyum-senyum aja tuh. Senyum, ya? Masih SMP udah nikah. Oke, nanti siap langsung aja gitu ya. Oke ya. Oke, cinta dan pernikahan. Oke. Yang kedua ya, entrepreneurship dan kewirausahaan. Ya. Dan ternyata ini analisa Bang Gamal, 61% anak-anak remaja pemuda suka dengan bisnis, usaha wirausaha. Bagaimana dia pengen mandiri. Kemandirian dan kewirausahaan. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, hobi seni dan olahraga. Nah, ini kita sampaikan ke Pak Haji, kepada DKM kita. Agar Ustadz, Pak Haji, kita begini-begini anak remaja pemuda sekitar kita. Gitu ya. Selain tadi mungkin ada yang karakternya yang di tradisional, marawis, ya. Nah, itu juga bisa difasilitasi, gitu ya. Selain yang 3 tadi itu. Nah, itu kurang lebih dengan kita menguatkan, meluruskan niat kita bersama menguatin ukhuwah di antara kita, kebersamaan amal jami kita, dan kita lebih ma'rifah, lebih intim dengan anak remaja, objek dakwah kita. Kemudian dengan itu kita terus bisa mengembangkan gelombang besar kebangkitan peradaban ini. Amin. Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik, luar biasa, masya Allah. Sebenarnya diskusi ini sejam satu setengah jam nih udah nih. Ini udah jam berapa nih? Hah? Satu jam lewat ya? Ini nggak cukup untuk memecahkan masalah yang ada. Masya Allah. Bisa. Siap. Akan membutuhkan diskusi panjang. Dan memang kita terbatas oleh durasi, Pak ya. Siap. Durasi, dan nggak mungkin juga kita siarin 1 jam ini. Nggak akan ditonton orang terus. Iya, siap. Intinya sih, pertama yang tadi saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Hendra, terstruktur setiap pekerjaan apapun itu kalau dilakukan dengan sistematis, dengan terorganisir, pasti akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dibandingkan ya tetap itu pasti akan ada manfaat kalau pasti ada personal. Betul. Cuman kalau kita bangun secara terorganisir itu pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian nggak bisa sendirian. Jadi pola pikir kita yang merasa kita lebih baik, lebih hebat, menafikan andil dari saudara kita yang lain, apalagi kalau bicara soal umat, soal keumatan, itu kayaknya nggak akan maju, maju Islam. Maka mungkin kita perlu untuk menahan keinginan obsesi pribadi kita ketika berbicara umat lebih luas lagi, tetap dengan satu garis yang sama gitu. Secara prinsip akidah, hal-hal yang masih dalam kategori bisa ditoleransi, kita bisa memaklumi. Tapi kalau udah berbicara prinsip, ya memang nggak akan bisa bersama. Nah, itu dia sih. Dan ini baru pembahasannya sebatas teori, dan ketika masuk pada tahapan praktek akan lebih kompleks lagi. Karena tadi Pak kan konsep ya, kita datang menyampaikan konsep, tapi teman-teman operator itu di lapangan itu tadi istimror seharian ngurusinnya itu nggak bisa tadi begini blok nggak bisa. Jadi sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bisa bertahun-tahun, Sat. Antum pasti pernah merasakan sakitnya ditinggalkan. Masya Allah. Pernah nggak? Miru lagi. Sakitnya ditinggalkan ketika kita merawat. Iya. Sampai jadi, ya artinya sampai kira-kira udah udah produktif, dia bisa dilibatkan dalam banyak hal, tapi dia meninggalkan kita gitu. Ya kan?
banyak kasus kayak gitu kan. Tapi kalau memang dia pindah tempat, pindah rumah kan nggak masalah, Ustaz. Dan ya, dia beraktivitas meninggalkan lain. itu bukan dalam itu, bukan dalam konteks putus itu. komunikasi. Nah, Atau ya bisa jadi karena tadi masalah kematangan yang kita kan nggak pernah tahu kan. Iya. Atau karena keadaan kehidupan yang kita juga nggak bisa membantu mereka. Atau biasanya kalau ini binaan akhwat itu diambil orang, gitu. Nikah dibawa pergi, aduh. Sedikit curhat Pak. Dan ini menjadi sebuah tantangan. Sampai pernah mungkin pada satu waktu tuh saya ngerasakan sendiri, semangat gitu datang, ngumpulin teman-teman dari pulang kerja udah beli makanan. Saya pikir teman-teman udah kumpul kan, saya lihat nggak ada orang. Akhirnya saya samperin satu-satu ke rumahnya, saya tunggu di rumah nggak ada yang datang. Sampai ya kayak nyesek sekali, cuman alhamdulillahnya kayaknya nggak akan pernah ngerasa kapok saya gitu. Kapok saat itu, habis itu besok ajak lagi, gitu aja sih. Ya, karena mungkin diantara faktor yang menjadikan kita kuat dalam satu amal adalah kita Allah mudahkan amal itu yang kita lakukan. Amal yang lain kita nggak sanggup gitu, misalkan belum bisa tilawah kita satu hari 1 juz sudah apa belum, wah berat misalkan. Sholat berjamaah bisa istiqomah atau enggak, qiyamul lail dan segala macam. Itu masalah keutamaan dan kita nggak bisa menyampingkan itu. Tapi seringkali kita Allah kasih berikan satu hal yang kok lebih mudah kita lakukan. Iya betul. Meskipun dalam kegiatan kayak gini nih, bisanya apa? Geser meja, beliin air, segala macam ya. Iya. Kan ada satu hadis yang mengisyaratkan orang penampilannya nggak banget gitu kan. Kemudian kalau dia bersaksi, persaksiannya nggak didengar. Tetapi ketika di akhirat dia masuk surganya duluan. Kan ada hadis yang seperti itu. Saya nggak hafal matanya, cuman konteks hadisnya seperti itu. Orang yang di mata manusia itu nggak dianggap. Ya, tetapi ternyata dia punya andil besar. Ya, ini hati yang ikhlas. Iya betul. Jadi apapun itu, ketika meskipun menjadi kerikil tadi Pak Endar, bukan batu bata Pak, kerikil menjadi kerikil, lebih kecil lagi ya, Masya Allah, tetapi menjadi bagian daripada satu ikatan lingkaran besar itu mudah-mudahan menjadi satu bekal kita di amin. Baik, itu aja Pak Endar, makasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Nanti saya berharap kegiatan ini sebenarnya Pak, mungkin kita kan nggak boleh menutup ini ya, harapan ya, cita-cita. Saya kepikiran ya, apakah sudah ada atau belum saya nggak tahu, mungkin sayanya kurang jauh mainnya gitu. Satu tempat untuk diskusi yang di situ mengumpulkan banyak pemuda atau aktivis dari banyak komunitas. Ini kayak semacam jadi portal gitu. Kan kita perlu membangun networking atau jaringan. Betul. Dan tadi kita nggak bisa bangun umat sendirian. Awalnya hanya sekedar diskusi. Tapi saya yakin setelah diskusi, ketika dua orang bertemu dan dua-duanya ini sama-sama ikhlas, saya yakin akan melahirkan banyak hal kebaikan berikutnya. Gitu. Tapi kalau salah satu di antara keduanya ada yang nggak ikhlas, nggak jadi biasanya. Keikhlasan itu kembali kepada hati kita masing-masing. Cuman mungkin kita perlu mengupayakan itu. Jadi saya berharap forum kayak gini nih nanti ini saya kan nggak akan berhenti di sini. Nanti mungkin saya bisa perlu minta mungkin ada rekomendasi Pak Endar, Insyaallah saya bantu yang lain. Insyaallah. Dan juga saya juga mungkin akan mencari relasi teman-teman yang lain waktu itu share. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan kegiatan malam hari ini, diskusi malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.